Indonesia memiliki narasi cita-cita kemerdekaan, tujuan kemerdekaan, janji kemerdekaan yang bila dibandingkan dengan negara-negara lain, maka Indonesia bisa dibilang paling memiliki konstitusi gagasan yang luar biasa. Tapi bila di puncak tidak ada gagasan, maka semua bisa mengambil kebijakan apa saja. Bila di puncak tidak ada ideologi, maka yang di bawah akan bisa mengerjakan apa saja tanpa arah. Kita harus mengedepankan, dan ideologi itulah yang kami bawa, ideologi dan gagasan itu yang kami emban. Insya Allah dengan begitu kita bisa meraih yang kita cita-citakan. Indonesia adil dan makmur untuk semua. Kita tidak hanya butuh seorang Rocky Gerung, kita butuh ribuan Rocky Gerung Indonesia yang itu adalah Anda semua, para aktivis mahasiswa yang akan membawa perbaikan nasib demokrasi kita di masa yang akan datang. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih para panelis di sini, teman-teman mahasiswa semua yang memilih hadir, memilih bersama-sama memikirkan untuk Indonesia ke depan, karena masa depan adalah milik dari teman-teman semua di sini. Anda punya lebih banyak besok daripada kemarin, karena itu pemilik besok itu harus ikut menentukan dan memikirkan sama-sama. Kami hadir di sini untuk berdiskusi, berpikir bersama dengan teman-teman semua. Dan kami datang sebagai rasa hormat, karena teman-teman memilih untuk tidak menjadi penonton yang tak peduli, tapi menjadi bagian yang berpartisipasi untuk memikirkan pergerakan kita ke depan. Terima kasih. Yang kedua, izinkan saya sampaikan terima kasih pada teman-teman KIB yang telah menyelenggarakan acara ini di berbagai tempat. Teman-teman sekalian, kami berdua saat ini mendapatkan amanat untuk mengikuti proses pemilihan presiden. Amanat ini adalah amanat yang besar, tapi insya Allah tidak berat. Seperti tadi, capek atau tidak, berat ringan itu soal perasaan. Apabila ini kita jalani dengan sebuah ikhtiar serius, maka yang terasa besar itu tidak jadi berat. Nah, kami ingin sampaikan dalam kesempatan ini bahwa misi utama yang kita emban adalah kami ingin mengembalikan gagasan utama mengapa Republik ini didirikan. Republik ini didirikan dengan ide. Para pendiri Republik ini adalah kaum intelektual yang memiliki pengalaman perjuangan, mengalami beratnya kolonialisme, punya kedalaman intelektual, punya wawasan yang luas, yang mampu menerjemahkan pengalamannya, observasinya, cita-citanya menjadi sebuah gagasan untuk Republik baru yang bernama Indonesia. Diwujudkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yang kalau kita lihat narasinya, kita boleh bangga. Indonesia memiliki narasi cita-cita kemerdekaan, tujuan kemerdekaan, janji kemerdekaan yang bila dibandingkan dengan negara-negara lain, maka Indonesia bisa dibilang paling memiliki konstitusi gagasan yang luar biasa. Nah, apa gagasan utamanya? Dalam hemat kami, mengapa kita mau merdeka, mengapa kita berjuang untuk merdeka? Karena kita ingin merasakan keadilan, kita ingin merasakan kemakmuran untuk semuanya. Itulah yang kemudian menjadi visi kita, misi kita. Indonesia adil makmur untuk semua. Karena yang kita saksikan selama ini, Indonesia yang maju untuk sebagian, Indonesia yang makmur untuk sebagian. Ketimpangan ada di mana-mana. Karena itu kita ingin mengembalikan tujuan utamanya yang selalu kita bacakan di dalam upacara-upacara. Apa itu? Sila kelima.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah gagasan utama kami. Karena itu kami ingin agar semua langkah-langkah, semua kebijakan ke depan bisa menjawab pertanyaan paling sederhana. Apakah sebuah kebijakan menghadirkan rasa keadilan atau tidak? Di situ political economy akan muncul. Siapa dapat apa, berapa besar, kapan, di mana dalam setiap kebijakan yang disusun. Itulah sebabnya kita ingin memperjuangkan itu. Termasuk ketika kita bicara tentang aspek-aspek. Ada pendidikan, ada kesehatan, ada pembangunan infrastruktur, ada bicara tentang lapangan pekerjaan. Maka satu pertanyaan itu bisa digunakan untuk berbagai aspek. Dan ketika ini dipakai, kami yakin bahwa arah dari Republik ini kembali kepada arah untuk menghadirkan kesetaraan, menghadirkan kesamaan kesempatan, dan harapannya bisa memangkas yang disebut sebagai ketimpangan yang hari ini ada. Ketimpangan apa? Jawa luar Jawa, desa dengan kota, ketimpangan antara mereka yang terdidik, tak terdidik, yang dapat pekerjaan dan yang tidak dapat pekerjaan. Ketimpangan-ketimpangan ini sudah berjalan panjang. Bila tidak ada langkah korektif, maka kita akan menyaksikan Indonesia yang makin berjarak antar satu unsur dengan unsur lainnya. Jadi, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ketika kita membicarakan tentang Indonesia sebagai satu kesatuan, maka persatuan yang bisa kita hadirkan harus didasarkan oleh rasa keadilan. Persatuan bisa hadir dengan rasa takut. Kita pernah memiliki stabilitas. Stabilitas itu hadir kenapa? Karena ada pemegang senjata yang mengawasi semua dan meminta semuanya untuk stabil. Tapi itu stabilitas semu. Stabilitas yang otentik adalah stabilitas yang ditopang karena semua merasakan keadilan di dalam masyarakatnya. Ini stabilitas yang sesungguhnya, ini persatuan yang sesungguhnya. Dan itulah sebabnya mengapa kita mendorong ke arah sana, karena kita berharap dengan adanya rasa keadilan, maka kita memiliki ketenangan, keteduhan, persatuan. Kita lihat aja di dunia pendidikan. Pertanyaan sederhana, sudahkah kebijakan-kebijakan pendidikan kita menghadirkan keadilan? Sudahkah kesempatan yang sama bagi anak-anak dari keluarga yang latar belakang ekonomi kuat, latar belakang ekonomi menengah, dan latar belakang ekonomi lemah? Apakah mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia? Bila jawabnya belum, itu adalah salah satu agenda perubahan yang kita ingin dorong. Jadi, pertanyaan sederhana itulah yang kemudian akan menjadi pegangan. Dan kami percaya bahwa di dalam sebuah kepemimpinan harus ada gagasan, harus ada ideologi. Karena itu yang kemudian menjadi rujukan bagi semua di dalam mengambil kebijakan. Karena yang puncak memiliki ideologi, yang puncak memiliki gagasan, jadi rujukan. Tapi bila di puncak tidak ada gagasan, maka semua bisa mengambil kebijakan apa saja. Bila di puncak tidak ada ideologi, maka yang di bawah akan bisa mengerjakan apa saja tanpa arah. Kita harus mengedepankan, dan ideologi itulah yang kami bawa, ideologi dan gagasan itu yang kami emban. Insya Allah dengan begitu kita bisa meraih yang kita cita-citakan. Indonesia adil dan makmur untuk semua. Terima kasih, nanti kita berdiskusi lebih jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anies, calon presiden, moderator, Profesor Bang Rocky, pimpinan-pimpinan KIB, dan seluruh aktivis mahasiswa se-Jawa Timur yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah, saya bahagia, bersyukur, bangga bisa bertemu dan bersama-sama berpikir untuk masa depan kita, masa depan bangsa kita. Saya bersyukur bisa bersama Mas Anies 2024 ini, karena sebenarnya saya dengan Mas Anies sudah sama-sama tahun 80-an, 90-an. Ketika kami sama-sama jadi aktivis mahasiswa di UGM Yogyakarta. Waktu itu kami merindukan sebuah keadaan dari yang sentralistik, dari ekonomi yang sentralistik, dari ekonomi yang konglomeratif, dari ekonomi yang tidak adil, dari ekonomi yang hanya dinikmati segelintir, dari tekanan politik, tidak ada kebebasan berpendapat, berpikir, dan berkumpul.
kami ingin perubahan dan kami melakukan itu. Alhamdulillah pada tahun 97-96 kita ketemu Gus Dur, Bang Rocky Gerung ini menjadi salah satu motor forum demokrasi waktu itu. Lalu lahirlah demokrasi. Hari ini kita ketemu lagi, reuni besar dalam posisi yang sama. Kalau dulu ada konglomerasi, hari ini ternyata ada juga namanya oligarki. Kalau dulu ada ketimpangan, hari ini juga ada yang namanya kesenjangan. Kalau dulu ada rasa takut, hari ini satu-satunya yang berani mengkritik hanya Bung Rocky Gerung. Tadi saya di UNER, ditanya oleh salah satu panelis, nanyanya begini, bagaimana mempertahankan demokrasi agar tidak mundur dan bagaimana caranya agar pemerintah dipimpin oleh pemimpin yang betul-betul objektif, bukan wasit sekaligus pemain atau pemain sekaligus wasit. Jawabannya sederhana, mari kita kembalikan demokrasi kepada kebebasan penuh rakyat masyarakat seluruhnya untuk bicara bebas tanpa rasa takut dan tanpa ada tekanan kapanpun dimanapun. Amin. Kalau dulu kita merubah sistem yang bersifat sentralistik, otoritarianistik, maka kita hari ini juga harus merubah apa yang disebut seluruh perangkat undang-undang yang menghambat dan memberi rasa takut. Yang pertama, termasuk kita harus merubah dan menjadikan pemerintah pimpinan baru yang lebih demokratis, terbuka dan tidak anti kritik, bahkan terbuka menerima saran dan kritik dari manapun berada. Yang dibutuhkan hari ini bukan saja pemerintahan yang terbuka, tetapi kampus-kampus sudah terlampau lama diam tak bersuara. Kampus-kampus saatnya bicara untuk menyatakan kritik dan menyatakan terbuka apa yang sedang terjadi. Kita tidak hanya butuh seorang Rocky Gerung, kita butuh ribuan Rocky Gerung Indonesia yang itu adalah Anda semua, para aktivis mahasiswa yang akan membawa perbaikan nasib demokrasi kita di masa yang akan datang. Makanya kami berdua bersepakat kita ingin lahirkan perubahan yang besar, tetap boleh besar, tapi yang kecil harus berubah menjadi besar dan kuat untuk sejajar bersama yang lainnya. Tidak ada diskriminasi, tidak ada yang namanya kesenjangan ekonomi, yang namanya keadilan muncul menjadi fakta kehidupan ekonomi kita. Ibaratnya tantangan kita ke depan adalah bagaimana semua itu terwujud, satu-satunya cara yang konstitusional agar konstitusi ini bisa dilaksanakan secara istiqomah, konsisten. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45, negara demokrasi, sistem keadilan yang dijamin oleh Pancasila, semua bisa terwujud apabila terlahir pemerintahan hasil pemilu yang jujur, adil, bebas, rahasia, dan tanpa tekanan manapun untuk rakyat. Saatnya kita lahirkan pemilu yang baik, karena itu kami berdua bertekad bersama-sama hadir dan insya Allah akan bersama-sama untuk melahirkan pemerintahan yang benar-benar melahirkan pembaruan, perubahan nasib untuk rakyat Indonesia yang lebih baik. Amin. Terima kasih sahabat-sahabat para aktivis. Terima kasih semuanya menjadi bagian dari masa depan Indonesia. Tidak boleh kita serahkan kepada siapapun. Di tangan kita, kita akan kawal perubahan menjadi lebih baik. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.